Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila, saya kelas 9. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Jantur dan Menur. Awal mulanya, Jantur dan Menur adalah saudara kembar. Jantur adalah anak laki-laki dan Menur adalah anak perempuan. Meskipun mereka kembar, namun keduanya memiliki kepribadian yang berbeda. Menur memiliki sifat dan kepribadian yang baik, rajin, penyabar, dan selalu membantu kedua orang tuanya. Tetapi sifat Jantur malah sebaliknya. Dia pemalas, pemarah, selalu berbicara kasar dan kotor, dan tidak pernah mau membantu kedua orang tuanya. Meskipun begitu, Menur tidak pernah bosan menasehati dan mengingatkan Jantur akan sikapnya itu. Suatu hari, Jantur pulang bermain dengan perutnya yang kosong yang minta diisi. "Nur, di mana kamu? Cepat bawakan makanan, aku sudah lapar," bentak Jantur memanggil Menur. "Sabarlah Jantur, aku sedang memasak. Semua makanan belum siap. Tunggulah sebentar lagi," jawab Menur dengan lemah lembut. "Nah, sambil menunggu, bagaimana kalau kamu membantuku membersihkan lantai? Ayah dan ibu akan segera pulang," lanjut Menur. "Hah, lama," bentak Jantur. "Kamu ini selalu lambat. Perut kosongku ini tidak bisa menunggu tahu," lanjut Jantur dengan nada suara yang tinggi. Kemudian Jantur memaki dan mengatai Menur dengan upatan dan kata-kata kasar. Mendengar makian itu, hati Menur terluka. Ia pun menangis. Tidak lama kemudian, orang tua Jantur dan Menur tiba-tiba pulang. Menur pun segera menemui keduanya dan menceritakan semua yang dialaminya serta perbuatan Jantur kepadanya. Ayah pun menasehati Jantur, namun dasar Jantur anak durhaka. Ia tidak mau mendengarkan apapun yang dikatai oleh ayahnya. Bahkan kemarahannya semakin menjadi-jadi. Orang tua Jantur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap anak laki-lakinya itu. Suatu hari, sikap buruk Jantur semakin menjadi-jadi, bahkan semakin parah. Ia tega mengusir kedua orang tuanya dan juga Menur untuk pergi meninggalkan rumah. Jika tidak, ia akan mengamuk sejadi-jadinya, bahkan berani melukai keluarganya sendiri. Jelaslah, kedua orang tua Jantur dan juga saudaranya Menur sangat terpukul dan bersedih menerima kenyataan itu. Dengan perasaan berat hati dan kecewa, akhirnya terpaksa mereka pun pergi meninggalkan rumah. Kini tinggallah Jantur seorang diri mengisi rumah orang tuanya. Ia merasa senang dan bebas melakukan apapun di rumah orang tuanya tanpa ada gangguan siapapun. Jantur benar-benar menikmati kesendiriannya. Bahkan ia bersenang-senang sepuasnya dan menggunakan uang serta harta orang tuanya. Tidak ada yang ia lakukan setiap harinya kecuali bersenang-senang. Hanya itu dan itu yang Jantur kerjakan. Uang, harta benda, dan hewan-hewan ternak semuanya dihamburkan demi kesenangan kepribadiannya. Kehidupan Jantur setiap hari hanya bersenang-senang, tidak belajar, tidak pula bekerja. Suatu hari, seluruh harta orang tuanya habis tak tersisa karena dipakai untuk berfoya-foya. Kini, Jantur tidak memiliki apa-apa lagi untuk dijual kecuali satu pakaian yang melekat di badannya. Berbeda dengan Jantur, Menur kini cukup tenang bersama kedua orang tuanya di suatu tempat. Meskipun pada saat dia dan orang tuanya diusir dari rumah oleh Jantur,
mereka tidak memiliki apa-apa. Namun, karena mereka rajin bekerja, maka tidak lama kemudian nasib pun mengubah segalanya. Kini mereka dapat kembali tinggal di suatu rumah, harta benda yang cukup, serta memiliki bermacam-macam hewan ternak. Menur dan kedua orang tuanya kini kembali hidup makmur. Lalu, bagaimanakah nasib Jantur? Jantur yang malas dan suka berfoya-foya akhirnya menggelandangan. Ia tidak punya harta 1 sen pun, apalagi rumah. Semuanya ludes untuk berfoya-foya dan bersenang-senang. Kini hidup Jantur menjadi sengsara dan penuh penyesalan. Ditambah lagi dengan penyakit kulit berupa bopeng-bopeng hitam di seluruh tubuhnya. Kini badan Jantur semakin kurus kering. Jantur tidak tahu harus pergi kemana. Tujuan tidak berarah. Ia hanya berjalan tak tentu arah. Hingga suatu hari Jantur pun tiba di rumah kedua orang tuanya. Kebetulan pada saat itu Menur sedang menyapu halaman rumah. Pada mulanya mereka tidak saling kenal. Menur mengira Jantur adalah gelandangan biasa yang meminta belas kasihan. "Kamu lapar? Ini ada sedikit makanan untukmu," kata Menur sambil membawakan makanan. Jantur tidak mengenali saudara kembarnya itu. Sangat senang dengan pemberian Menur. Akan tetapi, setelah diperhatikan, akhirnya Menur menyadari sesuatu, bahwa pengemis kumal di depannya adalah Jantur. "Jantur, apakah itu kamu?" "Kak, ayah, ibu, Jantur ada di sini," teriak Menur memanggil kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, keduanya datang menghampiri Menur. "Jantur anakku, apa yang terjadi denganmu, nak?" kata ibu. Mendengar itu, Jantur pun terperangah. Ia menangis, tidak mempercayai apa yang dihadapinya. "Ibu, apakah ini ibu? Ayah, ibu, dan Menur, mohon ampunilah aku. Tuhan telah menghukum Jantur. Jantur menderita penyakit kulit, menggelandangan, dan harus mengemis untuk sesuap nasi. Jantur telah melakukan banyak keburukan kepada kalian semua. Jantur mohon ampunilah Jantur." Jantur berjanji akan berlaku baik dan tidak akan pernah lagi berlaku buruk seperti dulu. Jantur berjanji. Ayah, ibu, dan Menur akhirnya memaafkan segala perbuatan buruk Jantur. Tiba-tiba, penyakit aneh yang diderita oleh Jantur sembuh. Jantur pun menepati janjinya akan menjadi orang baik. Kini mereka kembali berkumpul dan hidup bahagia. Nah, teman-teman, setelah kalian mendengar cerita Jantur dan Menur, janganlah sekali-kali kalian durhaka kepada kedua orang tua dan juga saudara kalian sendiri, apalagi sampai tega mengusirnya dari rumah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.